Oke, selamat siang semuanya. Ya, ini kan kita pindah pindah link ya. Kalau ada teman-temannya yang kira-kira belum masuk ke sini, mungkin nggak baca pengumuman bisa dikasih tahu ya, linknya berubah. Suruh buka di LMS ya. Sudah saya update di sana. Karena tadi pagi itu nggak tahu mendadak kok semua apa namanya akunnya punya apa namanya FTI itu ke suspend ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada masalah ya, entah lupa bayar atau tapi kayaknya enggak juga sih. Ya, tiba-tiba aja tadi pagi ada yang mau pakai terus nggak bisa ya gitu. Jadi terus bikin akun baru. Nah, ini pindah semua jadi harus setup semua ya, setup ulang gitu. Jadi kalau ada yang belum tahu bisa apa namanya eh, dikasih tahu ya temannya yang belum join. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, untuk materi hari ini itu judulnya apa namanya? Q ya, Q dan DQ ya. Jadi kalau sebelum UTS mungkin masih ingat ya kita belajar tentang stack ya, tumpukan gitu. Prinsipnya pakai last in first out. Jadi data yang masuk terakhir itu ya yang bisa di otak-atik itu yang data yang terakhir masuk pokoknya ya. Entah mau nambah data baru ya itu di tempat paling terakhir ya, setelah data paling akhir. Kalau mau ngambil data ya yang data yang diambil ya data yang paling akhir gitu, seperti itu ya, itu last in first out. Nah, kalau queue itu sebenarnya konsepnya malah lebih mudah ya, ini kayak antrian biasa, jadi sistemnya first in first out gitu. Jadi data yang bisa diambil itu adalah data yang masuk pertama kali ya, yang paling tua itu data yang bisa diambil. Sedangkan kalau mau nambah data, ya tetap di paling belakang ya. Nambahnya tetap kayak stack sama ya, kalau nambah data. Tapi kalau ngambilnya itu berbeda. Yang diambil itu data yang paling lama. Jadi samalah kayak antrian. Jadi kalau kalian ngambil antrian di rumah sakit atau di bank atau dimanapun yang pakai nomor, itu kan pasti yang dipanggil yang duluan ya. Gitu. Jadi prinsipnya ini first in first out ya. Ya, namanya queue ya kayak antrian ya. Antrian pada umumnya. Gitu. Oke, nah jadi ya kalau saya bilang sebenarnya secara konsep ini lebih mudah ya, lebih mudah dipahami karena ya emang pada dasarnya yang namanya namanya data kan umumnya kan pakai ini ya FIFO ya, first in first out gitu. Kalau yang stack itu malah yang agak jarang ya, agak jarang. Jadi untuk kasus-kasus tertentu aja baru pakai stack. Oke, nah pada dasarnya operasi pada queue itu sama ya, sama kayak pada stack. Jadi kalau kemarin masih ingat di sana ada 3 operasi ya, namanya pop, push sama top ya. Post, push sama top. Jadi kalau post itu buat masukin data ya. Nah di sini namanya diganti jadi NQ. Ya, tapi pada dasarnya itu sama aja ya. Push sama NQ itu sama, intinya sama-sama buat nambah data. Terus pop itu buat ngambil data ya, sama dengan DQ ini. Dan yang terakhir itu eh, buat ngecek data yang paling paling luar ya. Kalau top itu kan di stack itu kan dia ngecek data paling atas, dengan kalau queue itu ngecek data yang paling depan ya. Namanya front, tapi intinya cuma buat ngelihat doang tanpa diambil ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data ya, ada satu dua tiga, ada 6 ya misalnya ya, ada 6 data seperti ini. Nah, biasanya yang dianggap sebagai front adalah data yang paling kiri ya, yang paling kiri. Jadi ini kalau pakai array ini indeks ke 0 ya, itu dianggap sebagai front, data yang depan. Terus makin ke kanan ini data yang paling belakang tuh yang ini 100 ini ya. Jadi kalau misalnya ya itu tadi inputnya kan berarti urutannya seperti ini ya. Pertama NQ 32 masuk 32, terus 48 masuk, 80 masuk dan seterusnya. Sebenarnya ini sama aja kayak stack kan juga sama ya. Kita masukin 32 ya masuk di sini, ya, masukin 48 nambah di belakangnya, nambah di belakangnya. Jadi kalau untuk nambah data itu sebenarnya sama persis ya. Sama persis. Jadi kalau bikin source code-nya nanti tinggal ngopi aja dari yang stack kemarin,
bagian apa push-nya itu diganti jadi NQ karena caranya sama persis ya gitu. Nah, cuman yang berbeda adalah untuk ngambil data. Nah, ini baru berbeda. Jadi kalau kita punya data, ada 7 data seperti ini, kalau kita panggil apa perintah DQ ya, fungsi DQ, kalau stack ya pada stack itu kan yang diambil yang paling belakang ya. Yang diambil belakang dulu terus yang belakang kedua, belakang ketiga, pokoknya dari belakang. Nah, kalau Q ya itu berbeda ya. Yang diambil adalah yang depan ya, ngambilnya dari paling kiri. Jadi kalau saya panggil DQ pertama kali ya yang hilang adalah 32. Berikutnya DQ lagi yang hilang adalah 48 ya. Berikutnya 80. Berikutnya lagi 64, berikutnya 18 dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kalau pakai DQ itu yang diambil adalah yang paling kiri atau paling depan ya. Seperti itu. Ya, bedanya cuma di situ aja. Sisanya sama persis ya. Gitu. Bedanya cuma masalah buat ngambil data sama ngecek data ya. Itu yang diambil adalah yang paling dalam atau paling data paling lama, data paling tua ya. Pokoknya paling inilah paling duluan ya, data yang paling duluan dimasukin ya. Gitu. Kayak gitu. Paham ya? Saya rasa ini malah lebih gampang dipahami daripada stack ya. Paham, Pak. Sip, mantap. Cepat nih berarti selesainya nih. Oke, kalau untuk contoh kasus Q, contohnya buat apa? Banyak banget ya, banyak banget. Jadi ya paling gampang bikin aja untuk sistem itu antrian di bank, antrian di rumah sakit ya itu udah pasti pakai Q ya, gitu. Terus kemudian penjadwalan ya, penjadwalan juga sama, itu juga pakai antrian. Jadi kalau misalnya ada orang daftar yang pertama kali dijadwalkan jam jam 7 pagi, orang yang berikutnya pasti setelah jam 7 kan jam 8 terus jam 9 gitu. Kayak gitu ya. Seperti itu penjadwalan bisa atau ini ya, penjadwalan resource di komputer itu juga bisa. Cuman kalau ini sudah rumit ya kalau yang ini ya. Ya kita ngomongin yang umum aja yang maksudnya kasus sehari-hari ya. Printer juga sama. Jadi kalau kalian misalnya ada satu komputer ngeprint, terus ada komputer lain yang ngeprint, nah pasti yang diprint adalah yang duluan mencet tombol, ya. Gitu. Nggak mungkin yang mencet paling terakhir malah didahuluin, ya. Nggak mungkin. Pasti yang didahuluin yang mencet pertama. Itu. Ya, intinya banyak banget lah, ya. Yang namanya antrian tuh kan di mana-mana kan kita pakai sistem antrian ya secara umum, ya. Gitu. Oke, nah kemudian yang namanya queue itu ada variasinya, ya. Variasinya. Yang pertama adalah disebut priority queue, ya. Priority queue itu adalah sistem antrian yang dia itu punya skala prioritas, gitu. Ada skala prioritas, jadi bisa jadi gini. Misalnya nih ada data seperti ini, ya. Ada data seperti ini, itu ketika mau ngambil data itu ada aturan tambahannya, ya. Ada aturan tambahannya. Jadi misalnya yang diambil adalah angka yang paling besar duluan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti yang diambil pertama kali adalah yang 100 gitu. Terus yang terbesar kedua berapa? 80. Nah, kayak gitu. Itu juga bisa ya. Itu namanya priority queue ya. Jadi yang namanya queue atau antrian itu bisa yang punya yang namanya prioritas. Ya sama kayak antrian di rumah sakit kan kalau pasien VIP itu daftar itu pasti langsung dilayani ya. Itu dibandingin dengan yang BPJS. BPJS nunggu antriannya kan dibedain kan kalau kalian pernah daftar ke rumah sakit itu waktu mencet tombol itu kan beda ya antara pasien BPJS sama pasien apa namanya biasa ya atau yang VIP begitu. Nanti pasti yang lebih cepat jadi dipanggil yang VIP ya. Gitu. Meskipun mencet tombol antriannya beda kan tapi sebenarnya resepsionisnya cuma satu ya. Sistemnya itu satu gitu loh. Jadi sebenarnya antriannya tetap dicampur gitu. Cuma nanti yang VIP akan dipanggil duluan gitu. Nah, itu bisa pakai ini priority queue ya. Ini priority queue gitu. Kemudian ada lagi variasi yang lain adalah DQ ya atau singkatan dari double ended queue ya. Jadi antriannya tuh apa namanya? Ya kedua ujungnya tuh bisa dianggap sebagai kepala gitu ya. Jadi bisa ambil dari kiri, bisa ambil dari kanan ya. Seperti itu. Sesuai kebutuhan aja ya. Itu namanya DQ, double ended queue. Seperti itu. Itu ya itu variasi yang lain tapi secara umum queue ya kayak antrian biasa ya.
Oke, nah kemudian untuk apa namanya template ADT-nya itu seperti ini ya. Di sini apa namanya siapin satu atribut ya. Atributnya ya cuma data doang ya, data doang. Kemudian fungsinya yang inti adalah ini ya, enq, deq sama front ya. Enq, deq, front cuma tiga itu. Kalau di Python itu nambahin konstruktor pakai init, kemudian clear buat ngapus semua data, terus len ini buat ngambil ukuran. Kalau str ini buat ngeprint ya. Ngeprintnya kalau kalau pas tag kemarin kita nggak pakai yang ini ya, nggak pakai str. Kita print biasa ya, print all itu ya fungsinya ya. Kalau pakai str tuh kita kalau ngeprint queue-nya langsung itu bisa langsung keluar sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Gitu. Intinya gitu. Jadi kita nggak perlu bikin print all lagi ya. Cukup bikin apa mengoverride ya istilahnya, mengoverride fungsi str dengan kembalian berupa string. Ya, stringnya sesuai kehendak kita mau seperti apa. Gitu. Nah, kemudian seperti stack ya, sama seperti stack yang namanya queue itu bisa diimplementasikan pakai dua macam ya. Bisa pakai list atau array ya, array atau list, bisa juga pakai linked list ya. Silakan pilih salah satu. Jadi bisa pakai list atau array, bisa juga pakai linked list ya. Gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kalian pakai list ya atau pakai array ya, maka posisi frontnya itu ditaruh di indeks ke 0 ya. Jadi seperti biasa lah. Jadi indeks 0 itu untuk data yang paling tua, kemudian indeks 5 ini data yang paling baru ya. Gitu. Jadi ya seperti yang digambar tadi ya di atas ya gambarannya. Dia kayak biasa lah. Jadi itu kalau pakai list atau array itu susunannya seperti biasa. Jadi mulai datanya dimulai dari indeks 0 sampai indeks yang paling terakhir. Gitu. Terus kemudian untuk operasinya, ya enq itu nambah data, itu bisa pakai fungsi append. Ya append itu kan pasti nambah data di posisi terakhir, benar kan? Terus kemudian untuk deq-nya itu bisa pakai fungsi pop yang ada di dalam list, ya sama seperti stack ya. Stack itu kan juga kita kemarin pakainya langsung pop gitu aja ya, ya karena cara kerjanya sama persis. Ya udah pakai pop aja. Gitu. Kalau front itu tinggal kita return data yang ada di indeks ke 0 gitu. Itu operasi-operasinya. Kemudian, nah ini source code-nya ya. Source code-nya nanti kita praktekin aja di praktikum. Jadi ini queue pakai list ya. Queue pakai list. Pertama tinggal di inisialisasi ya list gitu. Kemudian kalau mau nambah data ya tinggal append ya. Terus kalau mau ngambil data tinggal ini apa DQ. Oke, DQ tinggal ini apa namanya? Ambil data aja yang paling depan ya. Gitu. Front data hapus data. Oh, habis itu detail ya. Ngambil ya, ngambil biasa terus detail ya. Habis itu tinggal di return. Gitu. Kemudian kalau ngecek ya tinggal di return doang ya. Ngecek itu tinggal return doang. Seperti ini ya. Kalau clear tinggal panggil fungsi clear itu ngosongin semua data ya. Terus yang sisanya sih sama ya. Kecuali ini untuk str itu sebenarnya sama kayak print all ya. Cuman kalau print all itu kan fungsi printnya langsung dipanggil di sini ya. Kita langsung print setiap kali looping itu kita apa print gitu terus ya. Cuma kalau yang ini pakai override str itu ditampung ke dalam sebuah variabel ya, variabel result di sini namanya ditampung setelah itu di return ya gitu. Karena nanti yang bertugas ngeprint adalah di luar kelas ini ya, yang bertugas ngeprint itu adalah di bagian main-nya ya. Gitu. Jadi nanti tinggal main dalam kurung queue gitu. Seperti itu. Cara kerjanya gitu. Kemudian nah ini kalau misalnya kalian mau pakai link list, nah, kalau pakai link list, eh,
Nah, kalau tadi ya ketika ketika kalian pakai array atau list itu kan yang jadi front kan adalah head-nya, bener ya. Yang jadi front adalah head-nya. Nah, tapi kalau di sebentar oh ya di apa namanya? Ya di sini juga sama sih. Di apa namanya? Di link list itu juga frontnya juga pakai head ya. Frontnya pakai head. Gitu. Kenapa? Ya karena ini yang namanya sebenarnya anu ya aslinya itu sama aja ya. Aslinya sama aja. Tapi kalau single link list itu lebih enak kalau headnya. Tapi kalau double link list itu sama aja sih. Oh ya kan tinggal dibolak-balik ya dari head ke tail ke head kan bisa gitu ya. Tapi kalau pakai single link list itu lebih baik headnya yang jadi frontnya gitu. Lebih baik headnya jadi front. Jadi nanti kalau nambah data ya tinggal di apa namanya taruh sini. Terus eh sorry kalau ngambil data itu tinggal diambil dari yang sini. Terus kalau nambah data tinggal taruh paling belakang. Cuman gini, ya sebaiknya kalau link list itu ada head sama tail ya, ada head sama ada tail gitu. Jadi supaya kompleksitasnya bisa semuanya konstan ya satu satu satu. Jadi kalau mau nambah data itu tinggal disambung ya, sambung data yang paling belakang dari tailnya disambung satu, jadi kan konstan dia. Kalau ngapus juga tinggal hapus headnya ya, jadi konstan gitu. Kalau misalnya kalian cuma pakai head doang, ya kadang-kadang ada link list yang cuma pakai head ya, cuma pakai head tanpa tail. Nah, itu repot. Tiap kali mau nambah data kita harus lakukan looping ya dari sini kita geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Nah, setelah sampai sini baru kita bisa nambah data. Nah, itu kan kompleksitasnya kan bukan konstan lagi tapi n ya, berubah jadi n ya. Big O-nya tuh n gitu dan itu kan jadi jelek ya. Awalnya konstan jadi n gitu. Ya itu nggak apa-apa lah nambah satu satu pointer ya istilahnya trade off ya trade off-nya maksudnya kita membebani memori sedikit supaya fungsinya tuh ke improve yang awalnya konstantanya apa big O-nya tuh n berubah jadi konstan ya satu gitu. Seperti itu jadi skemanya seperti ini ada head sama tail ya kalau mau pakai ini link list ya headnya tuh front kemudian yang paling belakang itu tailnya ya kayak biasa juga ya seperti itu ya karena kalau dibandingin apa namanya bagus yang mana ya balik lagi ke karakteristiknya list sama apa list array atau anu ya link list ya jadi kalau kalau di sini apa namanya secara keseluruhan sih anu ya bagusan pakai link list ya karena dia bisa konstan semuanya satu 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 kalau kita pakai array itu bagian delete-nya ini nah itu kompleksitasnya tuh n ya karena ketika yang dihapus adalah bagian depan, indeks ke 0 itu dihapus ya. Nah ini indeks ke 0 ini dihapus, ya 32 ini hilang kan berarti kan data yang lain kan harus pindah satu langkah kan. Jadi kan indeks 0 yang berikutnya adalah 48. Jadi 48 harus digeser ke sini. 80 geser ke sini, 64 geser ke sini, 18, 20. Nah itu kan gesernya kan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau datanya kita punya 6 data, dia geser 5 kali. Kalau kita punya 10 data, dia harus geser 9 kali. Kalau kita punya 1000 data, berarti dia harus geser 999 kali. Intinya n min 1. Ya, min 1-nya kan bisa diabaikan kalau kita ngitung pakai analisis asimptotik ya kan. Nah, berarti jadi kompleksitasnya tuh yang awalnya n min 1 ya jadi n gitu. Ya, ketika delete itu kompleksitasnya berarti n kalau pakai array ya. Jadi secara umum memang dari sisi time complexity kalau pakai array memang lebih jelek sih. Ya, lebih jelek. Jadi lebih rekomen kalau pakai link list. Itu ya array itu sebenarnya kalau untuk stack sama queue itu kelebihannya tuh jadi kurang terasa ya. Kelebihan dari array adalah dia kan bisa nembak indeks manapun ya. Yang tengah-tengah ini juga boleh ditembak gitu loh. Boleh kita ambil. Nah, sementara kalau kita pakai
queue atau stack itu kan yang boleh diakses kan hanya yang paling depan atau yang paling belakang. Yang tengah kan nggak akan pernah diakses ya kan. Jadi kelebihan dari array itu percuma ya. Kelebihannya array percuma ya gitu. Jadi array kayak nggak ada gunanya gitu. Biasanya kan nggak kekurangan dari linked list ya. Linked list itu kekurangannya adalah ketika ngambil data ya. Ketika ngambil data, jadi misalnya ketika delete ini itu kompleksitasnya biasanya n ya. Waktu ngakses itu juga n ya karena dia kalau mau ngakses yang di tengah ya otomatis ini harus geser 3 kali ya. Mau ngapus juga sama harus geser-geser gitu. Tapi kan sekarang kan kita dibatasi oleh aturan yang boleh diakses hanya yang paling depan ya kan. Hanya yang paling depan saja. Jadi ya udah pasti kompleksitasnya konstan ya satu semua gitu. Karena yang diambil cuma satu iterasi yang paling depan doang. Gitu. Tapi kalau di array atau linked list itu kan memang yang diambil sama-sama paling depan. Cuman kan ini jadi kosong ya. Indeks 0 jadi kosong padahal array kan nggak boleh ya ada indeks yang kosong gitu. Jadi harus digeser, geser, 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 geser. Nah, proses gesernya itu yang bikin boros ya, bikin jelek. Gitu. Jadi memang lebih rekomen kalau saya sih pakai linked list ya kalau melihat dari ini ya. Dari apa namanya? Big O-nya ya. Gitu. Tapi kalau ada pertimbangan lain juga nggak masalah kalau mau pakai array gitu. Misalnya contohnya priority queue. Nah, priority queue itu kan ya, yang diambil kan belum tentu yang paling depan, bisa jadi di tengah ya. Sini bisa, di sini bisa. Nah, itu kan bisa nembak ke daerah manapun. Jadi bisa jadi kalau mau sih bisa pakai array supaya lebih efisien. Karena bisa langsung tembak posisi gitu. Seperti itu. Kemudian ini template-nya, ya, ini template-nya. Ya kalau link list kita harus bikin ini ya, kelas node dulu ya, node terus kita bikin kelas link list-nya, ya. Kemudian kita baru bisa bikin ini kelas queue-nya, ya, kelas queue-nya, itu. Ini hasilnya seperti ini, ya, queue link list, seperti ini, ya. Nanti kita coba juga, ya. Nggak terlalu susah ya dibandingin yang kemarin. Stack ini menurut saya sih lebih gampang. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada yang mau ditanyain? Gampang ya, masih sepele. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke varian ya dari Q. Ya kalau tadi Q ya cuman kayak gitu aja sih. Ya, cuman gitu doang. Eh, saya rasa nggak ada masalah ya karena memang cukup mudah untuk dipahami ya sistem antrian gitu. Oke, nah yang namanya apa namanya DQ ya itu kan double ended ya, double ended queue artinya eh, dua sisi itu bisa dipakai ya, dua sisi itu bisa dipakai. Gerbangnya itu bisa dari kiri, bisa dari kanan ya. Jadi NQ maupun DQ itu bisa dari boleh pilih dari kiri bisa, dari kanan bisa ya, dari depan bisa, dari belakang bisa gitu, suka-suka ya gitu. Kalau yang tadi kan ya untuk NQ itu harus dari belakang, sedangkan DQ harus dari depan kan aturannya gitu. Nah sekarang bebas ya. NQ NQ-nya boleh dari depan, boleh dari belakang, asal nggak di tengah ya. Kalau di tengah nggak boleh, pokoknya cuman kalau nggak kiri ya kanan gitu aja. Ya kalau nggak depan ya belakang. Nah, eh, ya tinggal kalau mau implementasi DQ ya tinggal tambahin dua operasi aja. Jadi pertama kan kalau append itu nambah data itu kan defaultnya kan dari belakang atau dari kanan gitu ya gampangnya ya. Kanannya sisi kanan itu kita anggap sebagai belakang. Ya kita tinggal tambahin aja append left ya. Append left itu buat nambah data di depan ya, di posisi yang paling depan. Nah, ini untuk implementasinya kita bisa pakai prepend ya. Prepend itu kan sudah pasti ngambil data yang di
kok ngambil sih, nambah data di posisi paling awal ya. Kemudian kalau pop itu kan defaultnya kan di data paling kiri ya kan. Nah, kemudian pop. Oh, sorry sorry. Eh Kalau pop itu defaultnya ngambil data yang paling kanan ya kan. Ya kita tinggal tambahin juga pop left ya, pop left untuk ngambil data di paling kiri ya. Jadi kita sekarang punya 4 fungsi ya. Semuanya bisa dipakai buat ngambil maupun nambah data di sisi kiri maupun kanan ya, di depan maupun belakang ya, gitu. Nah, kemudian di Python itu sudah ada kelasnya, bisa diimport ya, diimport itu ya tinggal pakai doang ya, sudah ada ya, itu. Kemudian, nah ini contohnya ya, kalau kita mau pakai apa namanya DQ ya, jadi kita bisa import collection. Nah, dari collection itu ada kelas DQ bisa dipakai ya. Terus kita bisa ini nama fungsinya sesuai ini tadi ya, append left, pop sama pop left ya. Pokoknya kalau yang tanpa left itu berarti dia pakai yang sisi kanan ya. Append doang ini berarti nambah data di kanan, pop doang itu ngambil data di kanan kan gitu. Kalau append left nambah di kiri, pop left itu ngambil data yang di kiri gitu. Berarti harusnya ada satu lagi ya, front sama back ya, buat ngecek data ya. Ngecek data di depan sama ngecek data yang di belakang. Ya. Saya nggak tahu di sini ada nggak sih, kita coba aja buka library-nya. Ini, oh nggak ada ya. Front malah nggak ada ya. Ini DQ object, cuman ada ini doang ya. Nggak ada front, nggak ada back. Oke, ya. Oke. Eh, Cuman ya itu sebenarnya ini jarang dipakai juga ya. Jarang dipakai juga. Saya sih sebenarnya kurang tahu ya gunaannya buat apa DQ, karena kalau bisa ngakses kiri sama kanan ya mending kalau saya sih pakai array sekalian gitu, atau kalau enggak link list kan pada dasarnya kan juga sudah bisa ngakses yang paling kiri dan paling kanan gitu kan, link list ya gitu. Nah, ini apa nih contohnya, bukan sebuah list berisi n data, tentukan nilai maksimal k data yang bersebelahan. Kalau k-nya 3, oh ya, berarti ngitung ini ya, ngitung apa namanya, penjumlahan ya, penjumlahan. Jadi 3 data yang berurutan dijumlahkan, lalu diambil yang paling tinggi ya. Oh, tentukan semuanya, ding, semua nilai maksimal dari k data yang bersebelahan. Ini kan 1, 2, 3. Kan pertama kan dihitungnya 1, 2, 3 dijumlahin, terus 2, 3, 1, terus 3, 1, 4 gitu. Oh, nggak ada jawabannya ya. Oke. Ya, ini kalau ini sih pakai apa namanya? Pakai Q biasa sih bisa ya sebenarnya ya. Pakai Q biasa ya, tinggal pertama ini di apa namanya? Dipakai NQ, DQ, sorry, DQ diambil. Terus kalau mau sih ditampung ya, tampung ke dalam sebuah apa namanya? Tampung ke dalam sebuah queue baru. Terus berikutnya kan ini di frontnya. Nah, ini juga ditampung, di copy ke dalam 2 buah queue dan seterusnya. Jadi nanti kalau sudah ketemu 3 queue, jumlahin semuanya gitu, kayak gitu. Itu kalau pakai queue biasa ya. Cuma kalau nyelesain masalah kayak gini sebetulnya sih lebih gampang pakai array ya. Apa? Iya, pakai array biasa. Tinggal pakai looping, tembak yang indeks 0 sampai 3, indeks 0 sampai 2, indeks 1 sampai 3, indeks 2 sampai 4 dan seterusnya. Ya, itu. Tapi kalau kalau harus pakai queue, ya bikin aja ada 4 queue totalnya ya. Ada 4 queue.
Nanti coba kalau masih ada waktu di praktikumnya kita demoin aja untuk yang ini ya. Oke, lu sudah habis ya. Oh, yang priority queue dipisah minggu depan. Oke. Kalau tahun lalu itu dicampur sih, pas saya ngajar tahun ini. Karena tahun lalu pertemuannya kan kita cuma 12 ya, tahun lalu ya. Gasal 2019 2020 Gasal 2020 2021 itu kita eh, pertemuannya cuma 12. Makanya seingat saya dulu tuh digabung ya. Tapi kalau tahun ini udah jadi 14 lagi, jadi dipisah lagi ya pertemuannya. Oke, ya sudah. Berarti cuma dikit banget ya materinya ya. Cuma sampai sini doang. Ada yang mau ditanyain nggak tentang Q? Oh, sudah habis aja nih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Wah, selesai dong. Oh, ada chat. Oh, masih cukup jelas. Oke, siap. Oke, terus ngapain nih? Kalau langsung praktek, kan kasihan yang ngambil praktikum doang ya. Belum join, kita udah duluan. Ya sudah, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyain, kita pakai buat istirahat aja. Berarti mungkin kita bisa mulai lebih cepat aja kali ya. Mulai jam jam setengah 3 gitu mungkin. Ya, gimana? Ada yang berhalangan? Bisa, Pak, bisa. Oke, siap. Berarti kita istirahat sekitar 15 menitan ya, biar cepat kelar ya. Setengah 3 mulai, nanti paling jam 4 kurang udah kelar ya. Oke, sudah gitu aja. Ya. Karena kalau queue emang gampang sih. Nah, nanti yang rumit itu yang priority queue. Nah, ini ya ini baru ini agak rumit ya. Agak rumit gitu karena setiap setiap data ya. Jadi kalau kita misalnya punya data seperti ini, nah tiap data tuh bisa punya nilai yang lain yaitu nilai nilai istilahnya nilai priority ya. Kalau misalnya data yang yang ini yang paling depan ini data kelas ekonomi, yang ini kelas bisnis, yang ini kelas VIP. Nah, nanti yang akan dipanggil duluan pasti yang ini, terus baru yang ini, terus baru yang ini. Nah, sisanya sesuai dengan ini. Kalau misalnya ini satu derajat ya, satu tingkat, ini ekonomi, ini juga ekonomi, ya berarti yang ini dulu baru yang ini gitu ya. Tapi kalau ada VIP di situ, yang VIP duluan. Jadi misalnya yang 64 nih VIP diambil duluan. Terus ternyata 20 VIP, berarti yang 64 dulu, baru yang 20 gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu baru agak rumit ya yang priority queue. Ya, tapi kalau queue doang sih gampang ya. Oke, ya sudah kalau gitu kita ketemu 15 menitan lagi ya, jam setengah 3 kita ketemu lagi ya, biar cepat kelar. Oke, sip. Kalau gitu saya tutup dulu ini, nanti silahkan Terima join kasih, lagi. Pak. Oke, thank you Terima kasih, semuanya. Pak.